Selamat siang Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi standarisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefani Angelita Agustin Lincerehi. Saya Kanya Paramita Zaresa Hailitik. Saya Titin Marta Inggunau. Saya Megi Anastasia Leo. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang standarisasi, yang di mana standarisasi adalah proses transformasi suatu variabel acak XI menjadi variabel baku XI aksen dengan tujuan agar memiliki rata-rata sama dengan 0, simpangan baku sama dengan 1, dengan XI aksen yang dinotasikan dengan XI aksen sama dengan XI dikurangi X bar dibagi dengan simpangan baku X. Yang dimana XI itu adalah nilai pengamatan KI, X bar adalah rataan atau mean, SD X adalah simpangan baku, dan XI aksen adalah nilai baku hasil standarisasi. Nah, transformasi ini terdiri dari pengurangan XI dikurangi X bar untuk menentukan deviasi terhadap rata-rata dan juga pembagian dengan simpangan baku dari X untuk menyesuaikan dengan penyebaran data, sehingga diperoleh ukuran relatif atau tanpa satuan. Nilai XI aksen menunjukkan posisi relatif terhadap rata-rata. XI aksen sama dengan 0 itu adalah tepat di rata-rata, XI aksen lebih besar 0 di atas rata-rata, dan XI aksen lebih kecil 0 di bawah rata-rata. Selanjutnya kita masuk ke sifat distribusi dari hasil standarisasi. Di sini bunyi sifatnya yaitu jika XI aksen sama dengan XI dikurang X bar dibagi dengan simpangan baku dari X, maka ekspektasi dari X aksen itu sama dengan 0 dan varians dari X aksennya itu sama dengan 1. Misalkan kita diberikan transformasi standarisasi yaitu XI aksen sama dengan XI dikurang X bar dibagi dengan simpangan baku dari X. Di sini akan dibuktikan bahwa yang pertama rata-rata data barunya adalah sama dengan 0 atau X bar aksennya sama dengan 0. Yang kedua, simpangan baku data baru adalah 1 atau SD dari X aksen sama dengan 1. Kita mulai dengan pembuktian paling pertama yaitu rata-rata dari data baru. X bar aksen sama dengan 1 per N dikali dengan sigma dari XI aksen. Sama dengan 1 per N dikali dengan sigma XI dikurang X bar dibagi dengan simpangan baku dari X. Karena simpangan baku dari X merupakan konstanta, jadi kita bisa keluarkan, jadi bentuknya menjadi 1 per N dikali simpangan baku dari X dikali sigma XI dikurang dengan X bar. Itu sama dengan 1 per N dikali dengan simpangan baku dari X dikali N dikali X bar dikurang N dikali X bar. Hasilnya sama dengan 0. Selanjutnya kita buktikan bahwa varians data baru sama dengan 1. Rumus varians data baru yaitu varians X aksen sama dengan sigma dari XI aksen dikurang X bar aksen dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Karena tadi diketahui bahwa X bar aksennya itu sama dengan 0, maka kalau kita substitusikan hasilnya menjadi sigma XI aksen dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Kemudian kita substitusikan hasilnya itu menjadi sigma XI dikurang X bar dibagi simpangan baku dari X dikuadratkan dibagi N dikurang 1. Ini sama dengan sigma dari XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N dikurang 1 dikali simpangan baku dari X dikuadratkan. Selanjutnya, karena varians X sama dengan sigma dari XI kurang X bar dikuadratkan dibagi N kurang 1, maka varians X aksen sama dengan varian X per simpangan baku kuadrat dari X sama dengan 1 karena diketahui varians X aksen harus sama dengan 1, sehingga diperoleh simpangan baku dari X aksen sama dengan 1. Jadi di sini terbukti bahwa transformasi dari XI aksen sama dengan XI kurang X bar
per simpangan baku dari X menghasilkan data baru yang berpusat di 0 dan memiliki sebaran 1. Ini yang disebut standarisasi atau nilai baku. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal 1. Di sini jika diketahui nilai X bar atau nilai rata-ratanya sama dengan 70 dan simpangan baku X sama dengan 5 dengan XI-nya sama dengan 80, di sini diminta menentukan nilai baku dari XI aksen sehingga kita bisa menyelesaikan soal ini menggunakan rumus yang telah dicari tadi, yaitu XI aksen sama dengan XI dikurang X bar per simpangan baku dari X. Di sini kita substitusi nilai-nilai yang telah diketahui dari soal, yaitu XI aksen sama dengan 80 dikurang 70 dibagi dengan 5, sehingga XI aksennya sama dengan 2. Jadi, nilai tersebut berada di 2 simpangan baku di atas rata-rata. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini diberikan data nilai ujian mahasiswa sebanyak 5 data dengan nilainya itu adalah 60, 65, 70, 75, dan 80. Nah, dari soal tersebut, kita ketahui bahwa rata-ratanya atau X-barnya sama dengan 70 dan simpangan bakunya sama dengan 5. Nah, data tersebut kita diminta untuk disajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang daun, lalu sajikan juga dalam bentuk box plot untuk data awalnya, lalu datanya dilakukan standarisasi, lalu sajikan kembali hasil standarisasi datanya tersebut dalam bentuk batang daun dan box plot, lalu kita jelaskan perubahan distribusinya. Nah, untuk penyelesaian untuk yang poin yang pertama yaitu kita sajikan data dalam bentuk diagram batang daun. Nah, di sini karena datanya adalah sebanyak 5, maka batangnya itu ada 6, 7, dan 8. Dan daunnya itu karena 6-nya itu ada 60 dan 65, jadi daunnya itu adalah 0 dan 5. Begitu juga dengan 7 dan untuk batang yang 8 itu karena nilainya cuma 80, maka daunnya cuma 0. Nah, lalu kita sajikan dalam bentuk box plot. Nah, dari box plot tersebut kita ketahui bahwa nilai minimumnya itu adalah 60 dan maksimumnya adalah 80. Dari kelima data tersebut, kuartil satunya itu adalah 65, kuartil 2-nya adalah 70, dan kuartil 3-nya adalah 75. Nah, karena data tersebut sudah kita ketahui, maka kita sudah bisa gambar ke dalam bentuk box plot. Dan dari hasil box plot data awal, kita lihat bahwa bentuknya itu lumayan simetris, jadi distribusinya adalah distribusi normal. Nah, setelah kita sajikan data awal tersebut, lalu sekarang kita akan lakukan standarisasi data. Nah, untuk standarisasi data, kita menggunakan rumus yang sudah tadi teman saya jelaskan, yaitu XI aksen sama dengan XI dikurang X bar dibagi dengan simpangan baku dari X. Karena ada 5 data, untuk X1 aksennya itu 60 dikurang 70 dibagi 5, sama dengan minus 2. Untuk data yang kedua juga lakukan menggunakan rumus yang pertama sehingga dilakukan sampai nilai X5 dan hasil standarisasi datanya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, dari hasil standarisasi data kita diminta untuk sajikan dalam bentuk diagram batang daun yang baru. Nah, di sini karena semua datanya itu dalam bentuk satuan sehingga cuma ada di bagian batangnya saja. Lalu untuk box plot yang barunya kita ketahui bahwa nilai minimumnya adalah minus 2 dan maksimumnya adalah 2. Lalu kuartil satunya itu minus 1, kuartil 2-nya itu 0, dan kuartil 3-nya adalah 1. Nah, setelah kita gambarkan box plotnya, bentuknya itu tidak berubah seperti bentuk box plot awal yang tadi, tapi skalanya saja yang berubah.
Nah, dari situ kita dapat simpulkan bahwa distribusi data setelah standarisasi memiliki bentuk yang sama seperti data awal, sehingga pola sebarannya itu tidak berubah. Perbedaannya cuma terletak pada skalanya saja, di mana rata-rata menjadi 0 dan simpangan bakunya menjadi 1. Dengan demikian, data hanya berubah ke bentuk baku tanpa mengubah karakteristik distribusinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.